Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Gunawan dengan NIM 220512041116. Pada saat ini saya ingin mempraktekkan maupun mempresentasikan sedikit mengenai subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer melalui buku modul jaringan komputer ini yang diberikan oleh dosen saya. Oke, pada percobaan ini jika kita lihat, kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu ini, lab pertama dan lab kedua dengan ini, network IP-nya, dengan subnetting /26 atau netmask 255.255.255.192. Kita akan ingat-ingat ini ya. Lalu ini untuk model dari skema jaringan simulasinya, kita akan buat ini terlebih dahulu. Router 1, switch-nya 2, dan 6 PC. Oke, kita kembali ke sini. Kita buat router, PT router, kita taruh di sini. Switch juga sama. Nah, karena penomoran di sini mulai dari 0, jadi saya gunakan seperti ini. Jadi nanti 0 ini akan saya hapus gitu kan ya, biar memudahkan. Lalu untuk PC juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya yaitu kabel. Nah, kabel kalau kita lihat dari PC ke switch dan switch ke router itu menggunakan kabel straight, ya kan? Kabel straight. Kenapa kok kabel straight? Karena dissimilar atau berbeda gitu kan ya. Satu kita gunakan fast ethernet, lalu di sini kita gunakan fast ethernet 0. Nah, biar mempercepat kita gunakan yang automatic gitu kan ya. Jangan lupa kita klik control biar tidak kita klik terus-menerus. Oke. Dan yang ini, untuk ini, router ke switch. Nah, kita harus ingat-ingat. Di mana di sini kita sambungkan ke sini. Nah, di router kita ingat-ingat. Kita ingin subnet yang kiri menggunakan fast ethernet 0/0 ya. Jadi yang 0 ini yang kiri, oke? Dan sama, yang kanan kita gunakan 1/0. Oke, setelah ini selesai. Oh ya, ini kita hapus lebih dahulu ya, biar tidak mengganggu. Nah, setelah ini selesai, kita rapikan sedikit, kita akan mengisi IP dari masing-masing PC. Nah, kita lihat di sini IP-nya 192.168.1 titik. Di sini ada 1, 2, 3 dengan gateway pada PC 1 dan PC 2 itu 62. Oke. Kita juga harus ingat bahwa subnet masknya itu 192. Oke, ini 192.168.1.1. Kita copy biar lebih mudah, dan di sini subnet masknya adalah 192. Harus kita ingat-ingat. Dengan gateway adalah 62. Sudah seperti ini, kita silang. Masuk ke sini desktop sama ini 1.2, hostnya kita rubah, subnet masknya 192 dan default gateway-nya adalah 62. Kita silang. Nah, untuk PC 3 kita tidak menggunakan yang namanya gateway. Mengapa? Karena jika kita lihat pada modul, nah ini PC 1, PC 2, nah ini mungkin tipe ya, karena di gambarnya PC 1, PC 2, dan PC 4 itu menggunakan gateway. 3, 5, dan 6 tidak menggunakan gateway. Di langkah percobaan juga diberikan bahwa tidak semua PC diberikan gateway. Nah, oke, ini kita silang karena sudah benar. Dan sekarang yang 4, 5, 6. Mulai dari 65 dengan gateway 126. 65, 126. 65, 126. 65 di sini 126, dan ini jangan lupa ya 192. Dan untuk PC 5, PC 6 juga sama, tidak menggunakan gateway. Ini 66 ya kan, 66, dan selanjutnya adalah 67, ini 192. Oke, dan yang ini sama 67 192. Oke, kita silang. Kita lihat bagian 6. Benar. Dan apakah ini sudah selesai? Jelas belum. Kita harus menkonfigurasi di routernya. Kita klik routernya, config, lalu ini fast ethernet 0/0. Kita on-kan terlebih dahulu. Kita isi di IP configuration ini adalah IP gateway-nya atau pintunya. Jadi 1.62 dengan subnet masknya tentu 192. Kita harus tetap ingat-ingat itu subnet masknya ya. Dan yang kedua, yang ini, yang di subnet yang kanan sini, sama, kita on-kan terlebih dahulu, lalu 192 bla 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 126 sebagai gateway. Ini juga sama subnet masknya. Kita juga ingat-ingat ya, yang 0 ini yang kiri,
yang satu ini yang kanan. Oke, kita silang. Nah, sambil menunggu ini hijau, kita lihat yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan paket simple PDU. Nah, dengan simulasi IPv4 ICMP. Oke, ini kita sambil men-skip, kita juga bisa mempercepat dengan klik ini ya, yang di kiri bawah. Nah, oke. Lalu kita ke simulasi, nah ini ada banyak, kita clearkan dulu, hilangkan, lalu kita edit filters, IPv4 ICMP. Oke, sudah selesai semua, kita akan kirimkan PDU. Kirimkan PDU dari mana? PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Oke, kita klik isi dari PDU-nya terlebih dahulu. Nah ini, 1 ke 3. Nah ada tulisannya ICMP message 8. Itu adalah echo request. Di sini dapat kita lihat 1 ke 3 itu sesama subnet atau di subnet yang sama. Jadi tidak memerlukan gateway. Kita next. Dia ke switch. Lalu dia turun ke PC3. Nah, dari PC3, kalau kita klik PDU-nya, nah ini. Dari 8 ke 0. Apa 0 itu? 0 itu adalah echo reply. Jadi sudah benar, diterima. Setelah diterima, baru dikembalikan ke 1.1. Karena sesama subnet atau di subnet yang sama, jadi tidak perlu yang menggunakan gateway gitu. Next, ke switch. Lalu ke PC1. Centang, 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 dan successful. Oke, kita clear semuanya. Selanjutnya adalah ini. Paket simple PDU PC1 ke PC4. Lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Oke, jadi PDU dari PC1 ke PC4. Nah, jika kita lihat di sini, kita lihat di bawah. Nah, ini. Dilihat di sini dari 1 nah ke 65. 8. Sama kan 8 ini kan yaitu echo request gitu kan ya. Nah, 65 atau PC4 itu tidak sama subnetnya dengan yang ada di PC1. Otomatis kita harus menggunakan gateway gitu kan ya. Oke, kita next. Masuk ke switch 1. Naik ke router. Ya kan ya. Lalu turun ke PC atau ke switch 2. Maaf ya, ke switch 2 sebenarnya. Lalu ke PC4. Nah, kalau kita klik di PC4 ini, nah ini. ICMP-nya 8 berubah menjadi 0. Jadi sudah benar match semuanya penerima ICMP-nya dan ini kembalikan ke 1.1. Nah, karena kita kembalikan ke 1.1 yang berbeda subnetnya, otomatis kita harus menggunakan gateway. Nah, karena 4 ini sudah ada gateway-nya, jadi bisa dikirimkan balik. Kan gateway-nya kan 126 itu. Masuk ke switch 2, masuk ke router, turun lagi ke switch, lalu turun lagi ke PC1. Seperti itu. Oke, successful. Lanjutnya yaitu PC2 ke PC5. Oke, kita lihat terlebih dahulu. PC2 ke PC5. Oke, kita lihat. Nah ini, 2 ke 66 atau PC5. Sama seperti tadi type 8, di mana ya ini. 66 itu kan berbeda subnetnya. Otomatis harus ada gateway gitu. Nah, kita next. Masuk ke switch, lalu masuk ke router, sampai di router, turun lagi ke switch 2, dan masuk ke PC5. Nah, kalau kita lihat ini, nah ini kan ada silang-silang. Maksudnya silang ini kenapa? Gitu kan ya. Di sini ada kita lihat, benar, berhasil menerima echo request. Namun kenapa nggak dikembalikan? Nah ini karena 1.2 atau PC2 ini tidak sama subnet. Harus ada gateway, sedangkan PC5 tidak diinputkan atau tidak dikonfigurasi gateway-nya gitu, sehingga tidak bisa dikembalikan atau di-reply. Jadi ini the device drops the packet, gagal gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tunggu sampai selesai ini. Nah, failed. Sini ada tulisannya failed gitu. Jadi gagal gitu. Oke, kita reset lagi semula. Sekarang adalah PC3 ke PC6 gitu. PC3 ke PC6. Nah, kita lihat dari paketnya. Nah, sudah dilihat dari sini aja sudah kelihatan bahwa apa? Ini pasti akan gagal. Kenapa? Karena ini PC3 itu kan tidak punya gateway. Sedangkan PC tujuan atau 67 ini atau PC6 itu berbeda subnet. Gitu kan ya? Berbeda subnet, otomatis harus ada gateway. Nah, PC3 tidak ada gateway, jadi langsung gagal nih. The device drops the packet, jadi langsung gagal
gitu. Jadi kalau kita next sekalipun gitu kan ya, nggak bisa, failed, seperti itu. Oke, kita sudah melakukan semuanya, dan selanjutnya adalah kembalikan ke real time, lalu coba melakukan tracing menggunakan format ini ya, trace rt 192 bla 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 1/3. Oke, kita coba real time, lalu PC1 kita command prompt trace rt 192 168 1.3. Nah, berhasil di sini. Kalau kita lihat tadi pengiriman PDU-nya berhasil. Kenapa? Karena masih sesama subnet. Sekalipun 1.3 ini tidak memiliki gateway karena sesama subnet. Trace complete. Berhasil. Oke. Sekarang yang selanjutnya yaitu 1/4. Oke. Command prompt sama trace rt 192 168 1.65. Benar kan 65? Di sini 65. Oke, kita enter. Nah, di sini tracing complete. Bawah dari sini 162 ini merupakan gateway dari PC1. Jadi tracingnya itu dia tuh harus ke sini dulu ke router sebagai gateway. Di sini sebagai pintu lalu masuk ke sini ke PC4 yaitu ini 65. Berhasil. Kenapa? Karena ada gateway-nya gitu loh. Dua-duanya ini ada gateway-nya sehingga berhasil tracing-nya. Oke, selanjutnya yaitu PC2 ke PC5. Oke, kita klik PC2, command prompt, lalu trace rt 192 168 1.66. Bener kan 66 kan? Ya, 66. Nah, kita klik enter. Nah, di sini berhasil masuk ke gateway-nya atau 62. Namun yang selanjutnya ini akan ada bintang, lalu ini akan bintang lagi dan bintang lagi. Kalau nggak percaya, nah ini bintang dan seterusnya. Nah, sambil menunggu ini, biar kita nggak apa-apa, kita tunggu aja. Nah, RTO. Sambil menunggu ini, karena ini ada 30 hops ya kan, ya 30. Jadi akan ada 30 kali pengulangan di sini. Sambil kita menunggu ini, kita bisa simulasikan atau tracing yang keempat ini. PC3 ke PC6. PC3. Command prompt, trace rt 192 168 1.67. Benar kan 67? Ya, benar sekali 67. Kita enter. Nah, sambil menunggu route-nya ini, kita kembali ke Cisco, lalu kita ke PC2. Nah, kita lihat di sini. PC3 itu sama sekali tidak menampilkan apapun gateway-nya. Kenapa? Karena PC3 memang tidak punya gateway. Nah, langsung request timeout. Mau bagus apapun ya tidak bisa, wong ini nggak ada gateway-nya. Seperti itu. Kita mau sampai selesai aja, kita skip aja ini ya. Kita klik ini, skip sampai menit sampai ke 20. Masih belum? Oke, kita lanjut sampai ke 25 kalau gitu. Oke. Nah, di sini kita dapat lihat PC kedua, nah nih PC 2 itu hanya bisa sampai gateway. Sampai kapanpun selesai ini request timeout. Kenapa? Karena PC 5, nah nih PC 5 ini, PC 5 itu nggak punya gateway sehingga pasti request timeout. Seperti itu. Nah, sama kayak di PC3 ke PC6, PC3-nya sendiri tuh nggak ada gateway, jadi pasti request timeout. Seperti itu. Jadi, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum dari subnetting Cisco Packet Tracer yang dapat saya sampaikan ini. Jika ada salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena telah menonton, dan sampai jumpa pada video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.